Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutakan ngaji kita. Iki makalah yang ke-6 ya. Kita awali dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadisatu. Ini maqalah yang ke-6. Wa an Utsmana radhiyallahu an. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, dari sahabat Utsman radhiyallahu an, beliau berkata gini, khamsun hunna alamatul muttaqina. Ada 5 hal yang itu merupakan tanda-tanda orang yang takwa. Jadi ada 5 hal tandanya orang itu takwa. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Awaluha, yang pertama yaitu alla yujalisa illa man yuslihud dina. Alla yujalisa, tidak duduk-duduk. Awaluha, yaitu yang pertama, alla yujalisa, tidak duduk, maksudnya tidak bergaul. Illa man yuslihud dina, kecuali bergaul dengan orang yang akan memperbaiki agamanya. Tidak senang bergaul kecuali dengan orang yang akan menjadikan agamanya semakin baik. Nah, ini kalau ada orang senangnya bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang memotivasi untuk semakin taat kepada agamanya, lah ini berarti tandanya orang itu takwa. Yang pertama, alla yujalisa illa may yuslihud dina ma'ahu, tidak senang bergaul kecuali dengan orang-orang yang akan menjadikan agamanya tambah baik ketika dia bersamanya. Yang kedua, wa yaghlibul farja wal lisana. Yang kedua yaitu dia dapat mengalahkan, mengendalikan farjinya dan lisannya.
Dia yang kedua dapat mengendalikan lisannya dan ini bukan yang kedua ini ya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang kalau bergaul dengan orang itu dia akan terjaga kemaluannya, terjaga lisannya. Karena pergaulan itu pengaruhnya besar. Kalau bergaul dengan yang orang yang ngomongnya jelek, kotor ya jamune ya itu kalimat-kalimat jelek. Ngomong kotor sudah jadi hiasan pembicaraan. Kalau bergaul dengan para penjudi ya nanti ketularan kan. Bergaul dengan para pezina ya sama, semakin berani dalam berbuat maksiat. Jadi ini yang pertama, kalau orang itu sudah senangnya gaul dengan orang-orang yang soleh, ini pertanda orang soleh, pertanda orang takwa. Wasaniha, adapun yang kedua, idza asabahu syai'un adzimun minad dunya, jika dia mendapatkan musibah yang besar minat dunia dari urusan dunia, mungkin usahanya bangkrut, urusan-urusan keduniaan, dia mendapatkan musibah yang besar urusan dunia, ya rohu wabalan, maka dia melihatnya sebagai kecelakaan pribadi, sesuatu yang mencelakai dirinya sendiri saja. Jadi dia melihatnya ya ini kecelakaan kecil lah, karena menimpa dirinya sendiri, sehingga tidak terlalu bersedih, namanya seperti kesusahan yang kecil, tidak membawa korban yang lain. Itu kalau dia tertimpa musibah yang terkait dengan duniawi, terkait dengan keduniaan, minat dunia, hartanya dicuri orang, ditipu orang, usahanya jatuh bangkrut, ini kan terkait dengan urusan keduniaan. Itu dia melihatnya ya ini musibah pribadi, ini sebagai musibah kecil, walaupun berat ya beratnya sendiri, tidak membahayakan orang lain. Atau ya sampai di dunia saja. Tapi kalau musibah itu, nah berikutnya ini, yang ketiga, jadi tandanya orang kalau takwa itu ketika diuji oleh Allah, diuji terkait dengan keduniaan, maka itu dianggapnya ya kecil, tidak terlalu berat, walaupun ujiannya berat. Wa idza asabahu syai'un qalilun, tapi yang ketiga ini, jika dia mendapatkan musibah yang kecil, nah ini terjemahannya keliru sebenarnya. Qalilun itu sedikit saja, jika dia diuji sedikit saja, mendapatkan musibah minat dini dari urusan agama, kalau agamanya yang terkena musibah sedikit saja, ihtamma dzalika, maka itu sangat menyusahkan dia. Dia merasa itu musibah yang besar. Anna dzalika ribhun adim, bahwa itu adalah kerugian yang besar. Nah ini, jadi orang
takwa cirinya yang ketiga, kalau yang diuji itu agamanya, misalnya ketaatannya menurun, wah ini musibah besar. Kalau urusan dunia kan rugi ya sampai dunia saja, gak dibawa kemana, gak sampai akhirat. Tapi kalau kerugian itu menimpa urusan agamanya, akidahnya terkikis, ibadahnya kotor, lah ini musibah besar. Nah, kita kan enggak, kalau usahanya bangkrut, wah ini musibah besar. Tapi kalau ibadahnya kotor, tenang-tenang saja lah, ini kebalikannya. Padahal ini tandanya orang takwa itu, kata Sayyidina Utsman tadi, kalau musibah itu mengenai agamanya, maka dia merasa itu adalah musibah terbesar, karena kerugian ini akan sampai akhirat. Warobiuha, yang keempat yaitu la yamla'u batnahu, dia tidak senang, tidak memenuhi perutnya, minal halali, sekalipun dari yang halal. Dia tidak makan, tidak memenuhi perutnya, itu tidak makan diantara sampai berlebihan, sekalipun halal. Kenapa? Khaufan min ayyu khalitahu haramun, karena khawatir, karena takut kalau ternyata itu akan bercampur dengan yang haram. Kalau yang dimakan sedikit, misalnya kecampur haram, kan kecampurnya sedikit. Tapi kalau banyak berlebih, berarti kalau kecampuran ya campurannya banyak kan gitu. Jadi ini tandanya orang yang takwa itu, kalau dia sekalipun itu halal, dia tidak berlebihan kalau urusan dunia, makan, pakaian. Ini contohnya ya, di situ Sayyidina Utsman mencontohkan tidak memenuhi perutnya, ya termasuk gaya hidupnya, walaupun halal tapi tidak berlebihan, karena takut jadi haram. Makanan, pakaian, tempat tinggal juga begitu. Wa khamisuha, dan yang kelima tandanya itu, alamatnya orang itu muttaqin, orang yang takwa, yaitu yaron nasa kullahum qad najau, dia memandang orang lain, memandang manusia itu mereka semua sudah selamat, najau itu sukses dari kerusakan. Ay kholasu minal halaki, orang-orang dia melihatnya orang-orang ini bersih semua, tidak berdosa. Melihat orang itu sudah bersih dari dosa. Wa yara nafsahu qad halaka, tapi kalau melihat dirinya ini merasa dirinya penuh dosa. Jadi kalau melihat orang lain, dia melihatnya bahwa semua orang itu sudah terbebas dari dosa-dosa karena hubungan mereka dengan Allah baik. Sementara melihat dirinya sendiri itu masih penuh dosa, karena merasa hubungannya dengan Allah ini masih kurang baik. Nah, bedanya dengan kita kan kadang melihat orang dirinya wah paling baik ini, tapi melihat orang lain jelek semua lah, ini ibadah gak sah, ini rasa kita yang paling sah. Melihat orang lain, wah ini ibadah gak bener, ini yang paling khusyuk ya kayak benda. Jadi berbalik. Jadi kata Sayyidina Utsman tadi, tandanya orang itu takwa kalau melihat orang lain itu, orang lain wah ini baik-baik semua, yang belum baik ini saya saja. Sehingga akan lebih berhati-hati, akan lebih semangat
mengejar, merasa ketinggalan dengan yang lain. Nah selama ini kalau kita masih berpikirnya, wah saya ini sudah lumayan lah daripada tetangga-tetangga teman-teman. Sholatku ya wis genep, ayo kok sih bolong-bolong aja gitu. Merasa orang lain ini lebih baik. Nah, ini berarti pertanda orang itu takwa. Jadi kalau kebalikannya, wah berarti ya kurang takwa. Nah, mudah-mudahan kita lebih senang melihat diri sendiri ini masih banyak kekurangan daripada merasa lebih dari yang lain. Karena itu membuat nanti sembrono. Bon, ini makalah yang ke-6. Makalah berikutnya ini agak panjang, kalau kita sampai di sini. Jadi saya ulangi lagi, alamatnya orang yang takwa kata Sayyidina Utsman ini itu ada 5. Yang pertama, lebih senang bergaul dengan orang-orang yang akan membawa kebaikan untuk agamanya. Kalau bergaul dengan orang ini dia akan terjaga kemaluannya, terjaga lisannya. Jadi ada orang itu yang auranya itu sudah membawa kebaikan itu ada. Ketemu orang ini sudah masalah itu hilang, ada. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang kalau ketemu dia wah tambah berani berbuat maksiat. Makanya ada orang berani minuman pemabuk itu kalau ketemu para pemabuk yang lain tambah ugal-ugalan. Kalau kumpul orang baik mungkin masih ngumpet-ngumpet. Kalau sudah ketemu dengan sesama pemabuk, wah itu dilihat, wah ini kurang ekstrim ini. Kalau yang lain hanya bir, dia bir dicampuri pertamak biar tambah wush. Nah itu semakin berani, semakin nekat itu karena pergaulannya. Karena itu orang yang takwa itu lebih memilih bergaul dengan orang-orang yang baik, yang akan menambah dia terjaga, terselamatkan dari kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang kedua yaitu kalau dia mendapatkan ujian musibah yang bersifat duniawi, dia merasa itu musibah kecil, ringan. Tapi kalau mendapatkan musibah terkait agamanya, maka ini dianggap musibah terbesar. Dia sedih, dia susah. Karena ini kerugiannya tidak hanya sampai dunia, sampai akhirat. Sementara kalau kerugian duniawi ya sudah sampai situ saja. Dagang rugi ya sudah sampai di pasar misalnya. Sampai paling enggak sampai mati lah. Tapi kalau kerugian itu menimpa agama loh, itu terbawa sampai akhirat. Ini yang kedua. Kemudian kalau menerima ujian itu terkait agama walaupun kecil, walaupun sedikit, itu bersedih dia. Kemudian yang ketiga yaitu tidak keempat. Yang pertama kan suka bergaul dengan orang yang soleh. Yang kedua kalau mendapat musibah dunia dia merasa kecil. Kalau yang musibah akhirat agama merasa musibah besar. Yang keempat tidak berlebih-lebihan, baik dalam hal makan, berpakaian, atau terkait dengan tempat tinggal. Cuman di situ disebutkan wala yamla ubatnahu, tidak memenuhi perutnya, tidak berlebihan sekalipun halal, karena takut nanti kecampuran yang haram. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Melihat orang lain sudah sukses terbebas dari dosa, sementara melihat dirinya masih penuh dosa dan tertinggal
dari teman-temannya, dari orang lain terkait hubungannya dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.